Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aroma wangi surgawi dari berkah bumi Jambi. Salam sukses untuk petani. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Mukhlazim, channel yang selalu mengedukasi yaitu tentang dunia bergaruan dan insya Allah hasil bumi lainnya. Alhamdulillah, di video kali ini mungkin ada sedikit berbeda. Jadi di video kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan ya. Nah, tapi untuk mengetahui apa isi pertanyaannya, silahkan untuk ditonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa bersama kami serombongan Mas Muh ya. Saya sendiri Cakmat, biasa dipanggil Cakmat. Tentunya kami berada di Kota Belitang dan juga termasuk pembudidaya garu ya Mas Muh ya. Ya, salam kenal buat Mas Muh, tentunya sekeluarga semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kami bercerita lebih lanjut, tentunya ada baiknya untuk meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama marilah kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, salam kenal kembali Cak Muh ya, bersama saya Cakmat Mas Muh ya. Ini kami bertiga di sini. Ini ada Bang Budi ya, yang berasal dari Kota Pali. Tentunya beliau termasuk senior ya bagi untuk pembersih kayu garu tentunya. Dan yang ini yaitu Bang Jerry ya, beliau juga termasuk seniornya ini ya. Iya. Oh iya Mas Muh, ini di sini saya akan sedikit bertanya-tanya sama Mas Muh nih. Ini hasil panen saya Mas Muh ya. Ini hasil panen saya. Padahal ini sudah berusia lebih kurang 9 tahun Mas Muh nih. Tapi hasilnya kurang maksimal ya. Iya, ini termasuk itunya apa jenis barangnya ya. Kalau warnanya sih agak mendingan, tapi kayaknya apa udah kelewat atau gimana. Banyak yang mengandung tumor seperti ini Mas Muh. Iya, banyak yang mengandung tumor seperti ini contohnya. Kalau warna ya agak lumayan, ada yang AB ya warnanya Mas Muh. Satu hal yang perlu kami tanyakan Mas Muh ya, di sini saya sendiri agak kesulitan soal pemasaran ya, soal pemasaran Mas Muh. Jadi kalau andai kata Mas Muh punya channel, mohon kiranya kita diajak untuk penjualan yang bisa mencapai harga yang maksimal lah sekiranya gitu Mas Muh ya. Di sini saya coba panen ini, tapi harganya nggak begitu bagus, nggak sesuai yang saya harapkan. Target per kilo saya perkirakan bisa mencapai 3,5 sampai 4 juta ya barang seperti ini. Tapi ternyata nggak nyampe seperti itu Mas Muh ya. Ya, saya kira itu aja Mas Muh ya. Mungkin Mas Muh bisa komen atau bisa kasih tahu kita mungkin punya channel untuk penjualan gaharu yang semacam ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk kita jawab pertanyaan daripada beliau. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjutkan obrolannya, asiknya kita ngopi dulu. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentunya dengan kopi LA Jaya, asli produk dari Pagar Alam Jambi. Bagi yang penasaran, silahkan nanti bisa pesan dengan atau pesan dengan kita, atau nanti coret-coret di kolom komentar. Nah, oke, langsung kita jawab pertanyaan dari beliau. Dari kita melihat video di atas, jadi di sini saya menyimpulkan ada 3 poin penting, 3 pertanyaan penting, yaitu yang pertama, inokulasi yang sudah berusia 9 tahun cuman hasilnya kurang maksimal. Terus yang kedua, banyak tumbuh tumor di resin atau di gubalnya, di inokulasinya. Terus yang ketiga, tentunya ini yang jadi banyak pertanyaan. Nah, jadi bagaimana cara pemasarannya? Ini yang pertanyaan sangat umum dan bahkan banyak. Nah, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Nah, jadi memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu inokulasinya, masa inokulasinya sudah lama, tapi kenapa hasilnya kurang maksimal? Nah, jadi di sini perlu kita ketahui, tentunya yang pertama sekali daripada serumnya atau obatnya. Itu jelas, itu pokok yang paling pertama. Karena di sini sering kami jumpai, jadi ada inokulasi, obat yang diinokulasi, yang dimasukkan ke pohon garu, ketika setahun 2 tahun bagus, cuman ketika dipanen lebih dari itu, resinnya hilang. Itu ada obat yang seperti itu. Jadi kami pernah mengecek suatu inokulan, saya nggak tahu itu produknya dari mana, dari siapa saya nggak tahu. Jadi saya tanya ketika itu inokulannya sudah di atas 5 tahun. Yang punya pohon garu bilang seperti itu. Ketika mereka istilah minta kita untuk pengecekan, kalau memang bagus hasilnya mau ditumbang. Nah, sudah sepakat di antara kita, cuman di antara kami, cuman ternyata sekali kita cek hasilnya zonk. Nah, katanya dulunya bagus. Itu menyimpulkan bahwa semakin lama karena faktor kekebalan kekebalan tubuhnya daripada pohon garu itu lebih kuat, otomatis jadi kalah. Itu poin yang pertama. Nah, jadi intinya di sini obat itu, serum, inokulan itu sangat mempengaruhi daripada hasilnya. Nah, karena kadang ada yang di Greenop itu bagusnya seperti apa, Malagentis seperti apa. Itu tentunya dari setiap pembuat serum itu sudah ada kalkulasinya. Nah, yang penting harus selalu waspada, hati-hati bila ingin membeli sebuah inokulan atau serum, atau mau mencoba sendiri monggo, tapi yang penting harus yang namanya mencoba jangan banyak-banyak ya. Sudah saya sering sekali saya mengingatkan, ketika mencoba untuk membuat inokulan sendiri silahkan, mau referensi di YouTube, di Google silahkan, tapi nyobanya jangan banyak-banyak, dicoba, diamati. Bila perlu ketika Anda mencoba membuat resep, ditulis satu-satu, harus ditulis, itu harus ditulis, oh bahannya ini sekian sekian sekian. Ketika nanti hasilnya bagus, Anda tinggal mengcopy. Cuman kalau asal-asalan udah dibikin, yang penting dibikin aja. Nah, besok sekali hasilnya bagus, kita lupa dengan resepnya, karena selisih dosis daripada bahan-bahan itu juga mempengaruhi hasilnya. Nah, jadi langsung beranjak ke pertanyaan yang kedua. Banyak di situ tumbuh tumor. Nah, di sini memang kami pun dulu pernah menemui. Jadi garu itu saya cek awal ya
di usia 3 bulan, 6 bulan bagus. Tapi ternyata pernah ada itu sekali kita cek yang usianya 1,5 tahun, tapi ternyata apa? Banyak bungkusnya, ya banyak bungkusnya, dan nanti di situ tumbuh benjolan, ya kayak tumor tadi di dalamnya. Jadi lama-lama kelamaan kayak recovery hilang, garunya resinnya itu hilang, lama kelamaan bisa hilang. Nah di situ kita teliti lagi, kami teliti lagi, ternyata kembalinya juga ke serumnya, ke obatnya. Nah, setelah kita coba, kita perbarui lagi, kita upgrade obatnya, kita padukan yang lain lagi, kita perbarui, alhamdulillah kita cek nggak seperti itu. Jadi di sini serum juga mempengaruhi daripada pentolan tadi ya. Nah, karena di sini serum itu dikatakan sangat rumit ya. Ketika serumnya lemah, dia kalah dengan kekebalan tubuhnya, otomatis recovery nggak jadi. Ketika serumnya terlalu tinggi, dalam arti kuat, obatnya kuat, pohonnya yang kalah, banyak pembusukan, ujungnya pohonnya, kalau nasib Anda kurang baik, pohonnya mati. Nah, di situ perlu, itu tadi saya ingatkan lagi, ketika Anda ingin mencoba membuat sebuah serum atau inokulan, waktu fermentasi dan lain sebagainya itu juga sangat perlu diperhatikan. Nah, jadi di sini dari dua faktor ini tetap poinnya itu semua kembali ke serum atau obatnya. Nah, dari di sini perlu selalu, makanya selalu untuk evaluasi. 3 bulan dicek, 6 bulan dicek, 9 bulan dicek, 1 tahun dicek, dan sampai masa panen. Nah, insya Allah dari tim Berkah Bumi sudah melakukan seperti itu. Karena tujuannya apa? Ketika ada kegagalan dan lain sebagainya, kita bisa respon lebih cepat. Nah, intinya seperti itu. Nah, terus menanggapi pertanyaan yang ketiga. Nah, ini mestinya pertanyaan yang sering ditunggu-tunggu ya. Bagaimana, yaitu cara pemasaran garu. Banyak sekali di sini pemain garu ini banyak mengeluh masalah penjualannya atau pemasarannya. Nah, jadi di sini saya tidak mau menyalahkan si A, si B, si C ya. Nah, ini kembali ke kitanya. Nah, kitanya juga harus mempelajari bahwasannya garu itu, di garu ini tidak seperti tanaman-tanaman yang lain, tanam besok buah jual bisa, atau kayak budidaya nanam sengon, tanam besok besar jual. Di garu tidak, semuanya butuh prosesnya. Nah, ada alur ceritanya dari awal sampai terciptanya resin, gubal, cara pembentukannya. Dan di sini makanya harus perlu dipelajari benar-benar dari faktor penjualan ketika sudah jadi resin atau jadi gubal. Ini pun istilah dari buyer, konsumen, katakanlah konsumen, ini mempunyai permintaan yang berbeda-beda. Jadi di sini ada kadang, ini sudah jadi garu, jadi gubal seperti ini. Ternyata kadang sekali dicek aromanya kurang, nggak ada aromanya, bahkan ada warnanya ada, aromanya nggak ada seperti itu. Nah, ada yang mau jual, harganya bila perlu oke, mantap, mahal, cuman ternyata kualitasnya belum masuk atau pembersihannya. Jadi di sini yang perlu kita pelajari, kita arahnya mau kemana, bayar mana. Nah, jadi konsumen itu memerlukannya seperti apa. Jadi ketika kita sudah tahu permintaan itu berjalan atau berlaku untuk semua dagangan ya, saya katakan ya. Jadi kalau kita sudah memahami bagaimana keinginan konsumen, nah tentunya kita yang mempersiapkan, konsumen perlunya seperti ini, butuhnya seperti ini. Insya Allah ketika kita sudah memahami ke arah situ, pemasarannya insya Allah tidak akan sulit. Nah, cuman ketika kita kok tidak tahu permintaan daripada konsumen, yang penting taunya saya mau jual.
kualitasnya tidak diperhatikannya, kebersihan tidak diperhatikannya. Intinya kebutuhan daripada konsumen atau buyer itu tidak kita penuhi, ya kemungkinan besar sulit untuk menjangkau pemasarannya. Cuman insya Allah kalau kita mau berusaha selalu belajar, nah tentunya juga kita harus saling komunikasi ya, berkolaborasi dengan para kawan-kawan pemain garu di lain daerah. Mungkin di lain daerah sana tidak yang seperti ini kurang minat misalkan. Nah, yang dari sini misalkan kita punya yang sana minatnya seperti yang di sini, kita bisa lempar ke sana. Intinya saling bertukar pengalaman, tukar pendapat ya di situ bagaimana bagusnya. Insya Allah nanti kita dengan berjalannya waktu, kuncinya satu sabar juga ini. Nah insya Allah kita akan nanti bertemu dengan titik yang tepat, yang cocok ya. Insya Allah dari tim Berkah Bumi dulu seperti itu, kesana sini tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita memahami, kita saling sharing, saling belajar dengan para senior garu. Alhamdulillah. Maka di sini sangat saya anjurkan ya sebenarnya ya. Jadi antar pemain baru, nah ini bisa bersama-sama berkolaborasi. Seandainya pun ada persaingan, wajar di dunia seperti ini, di dua manapun lah, intinya ada persaingan. Cuman persaingan demi memajukan dunia pergaruan. Nah, jadi itu tadi sudah saya sebutkan di awal, buyer atau konsumen itu permintaannya macam-macam. Ketika kita berkolaborasi, mungkin dari sana tidak ada, kok kami ada, bisa saya lempar ke sana. Sebaliknya permintaan dari buyer kami seperti ini, kami nggak punya, mungkin kawan-kawan punya, bisa lempar ke sini. Di situ saling mengisi ya, untuk demi kedepannya ini memajukan pergaruan kita ini. Nah untuk memperkuat persatuan di pergaruan. Insya Allah kalau sudah seperti itu tidak terombang-ambing lagi. Jadi bahasanya gini, para petani setahunnya saya punya pohon, jadi ada yang mengarahkan. Tentunya itu nanti untuk menambah semangat lagi para petani untuk berkebun atau bercocok tanam garu, yang mana garu ini kebutuhannya sangat luar biasa sebenarnya. Nah, ini cuman kita butuh poles sedikit lah bahasanya seperti itu. Nah insya Allah mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan pada video di atas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan di dunia pergaruan ini, di Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang. Dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.